Kita melayangkan surat protes langsung. Saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC untuk mempelajari. Keputusan tetap di tangan mereka. Tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan. Ya kembali kita harus berani, kita ini bangsa besar. Jangan juga kita selalu menjadi bangsa yang tidak berani mengungkapkan pendapat pada ketidakadilan. Rekaman VR diputar kecurangan wasit dan mafia ASEAN terbongkar, gol Muin terbukti offside. Rakyat Indonesia tuntut keadilan. Malam yang dianggap puncak harapan berubah jadi mimpi buruk. Ribuan rakyat Indonesia berbondong-bondong memenuhi Gelora Bung Karno. Semangat Garuda Muda sedang berada di puncak setelah menyingkirkan Thailand lewat adu penalti yang dramatis. Namun semua harapan itu buyar seketika. Satu gol semata wayang dari pemain Vietnam, Nguyen Chong Phuong pada menit ke-36 babak pertama menghancurkan impian jutaan rakyat. Indonesia kalah 1-0. Namun kekalahan ini bukan karena Garuda Muda bermain buruk. Kekalahan ini diyakini oleh mayoritas rakyat adalah hasil dari keputusan wasit yang penuh kontroversi dan keanehan teknologi VR yang tak berpihak. Jeritaan netizen dan tuntutan VR dibuka. Sejak peluit akhir berbunyi, media sosial Indonesia langsung bergemuruh. Tagar seperti VAR buka sekarang, Justice for Garuda, dan Vietnam offside langsung jadi trending topik di X dan TikTok. Potongan video gol Muin tersebar luas dengan analisa netizen yang luar biasa tajam dari garis offside, positioning kamera hingga screenshot detik-detik umpan dilepaskan. Muin offside jelas-jelas. Cek VAR-nya. Kalau FIFA yang pegang ini gol sudah dianulir, tulis akun Garuda Merah DX yang di-retweet puluhan ribu kali. Beberapa video memperlihatkan bahwa kaki kiri lebih maju dari bek terakhir Indonesia, Hubner saat menerima umpan lambung dari sektor kanan. Sementara asisten wasit sama sekali tidak mengangkat bendera. Yang lebih mengejutkan, VR tidak meninjau ulang insiden ini. Bahkan tayangan ulang tidak diperlihatkan di layar stadion. Publik mulai bertanya-tanya, kenapa VR tidak ditampilkan? Kenapa tidak ada komunikasi terbuka seperti di Liga Inggris atau Piala Dunia? Apa yang sebenarnya terjadi di ruang VR AFF? Tersiar bocoran rekaman dan kebenaran menggema, 12 jam setelah pertandingan berakhir, situasi berubah drastis. Sebuah akun whistleblower anonim yang mengaku sebagai bagian dari jaringan teknisi VAR membagikan rekaman layar dari tayangan ulang VAR saat proses gol Vietnam. Dalam rekaman tersebut, garis offside otomatis seperti teknologi semi-automated VR FIFA menunjukkan bahwa Nguyen setengah langkah berada dalam posisi offside saat bola dilepaskan. Bukan hanya itu, dalam audio bocoran percakapan wasit dengan operator VR terdengar suara operator berkata, "Teres, a potential offside on number 17, Nguyen do not intervene play on." Potongan tersebut menimbulkan kemarahan besar dari publik. Tuduhan mafia ASEAN pun mulai digaungkan. Apalagi mengingat Vietnam adalah tuan rumah HF dan disebut-sebut memiliki kekuatan besar dalam federasi regional. Mafia ASEAN, sejarah kecurangan lama yang mulai terkuak. Kata mafia memang terdengar keras, tapi tidak asing di telinga pecinta sepak bola Asia Tenggara. Sudah banyak dugaan selama bertahun-tahun bahwa beberapa negara langganan juara mendapat perlakuan istimewa. Thailand, Vietnam, dan Malaysia sering disebut sebagai anak emas AFF. Beberapa bukti lain turut mencuat. Tahun 2022, wasit asal Myanmar yang mengusir 3 pemain Indonesia U19 lawan Thailand terbukti pernah dihukum AFC karena manipulasi kartu. Final AFF 2022 antara Indonesia dan Thailand, VAR tak kunjung dipakai meski teknologi sudah tersedia. Dan kini pada 2025, VAR justru digunakan hanya di final dan gol offside tidak dianulir. Ini menambah daftar panjang ketidakadilan yang menimpa timnas Indonesia di kancah regional. Erick Thohir bereaksi, "Kita akan bawa ke AFC dan FIFA." Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang sebelumnya menahan diri usai kekalahan akhirnya angkat bicara dengan tegas setelah rekaman VR bocor ke publik. "Saya tidak bisa diam melihat ketidakadilan ini. Indonesia tidak boleh terus-menerus dirugikan. Kami akan resmi menyurati AFC dan FIFA.
meminta investigasi penuh terhadap penggunaan VAR dan keputusan wasit malam itu. Erik juga mengatakan bahwa kepercayaan terhadap sistem fair play di level ASEAN harus dibangun ulang. Kalau federasi regional sudah tidak netral, maka sepak bola kita akan mati perlahan. Dukungan untuk langkah Erik pun mengalir deras dari tokoh nasional hingga legenda sepak bola. Bambang Pamungkas, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Ponario Astaman secara terbuka mendukung PSSI membawa perkara ini ke ranah internasional, reaksi internasional dan tekanan pada AFF. Sejumlah media asing turut mengangkat isu ini. Fox Asia, ESPNC, dan Goal Global menyoroti kontroversi offside dalam headline mereka. Indonesia demands justice after controversial VAR decision in U23 final ESPNC tanggal 29 Juli tahun 2025. Organisasi pemantau independen seperti Football Transparency Watch (FTW) yang berbasis di Swiss juga merilis pernyataan. Kami mendesak FF untuk merilis rekaman VAR resmi kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Sepak bola harus dijaga dari manipulasi kepentingan. Sementara itu, AFC belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, sumber dari internal Konfederasi Asia mengatakan kepada media bahwa mereka siap menyelidiki jika PSSI mengajukan gugatan resmi disertai bukti. Bab 7 Desakan aksi jalanan dan aksi nasional. Masa supporter mulai menyuarakan rencana aksi damai di depan kantor PSSI dan Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta. Poster-poster bertuliskan, "Buka VAR sekarang Vietnam tidak juara," mulai tersebar. Ada juga rencana untuk membuat petisi internasional melalui Change.org yang ditujukan kepada FIFA, AFC, dan Komite Etik AFF. Tokoh-tokoh muda dari berbagai komunitas juga angkat suara, termasuk selebriti dan influencer. Bahkan beberapa pengacara HAM menyatakan siap membantu PSSI jika ingin membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, di Swiss. Nasib Garuda Muda terluka tapi tidak tumbang. Di balik semua drama dan kekecewaan, para pemain muda Indonesia tetap tampil dengan kepala tegak. Meski air mata tumpah di ruang ganti, mereka tahu bahwa mereka telah memperjuangkan kehormatan bangsa. Marcelino Ferdinand menulis di Instagramnya, "Kami mungkin kalah di papan skor, tapi kami menang di hati rakyat Indonesia. Terima kasih atas doa kalian. Ini belum akhir, kami akan bangkit." James Raven, striker muda yang bersinar di turnamen ini juga menyampaikan bahwa mereka tak akan menyerah untuk mimpi lebih besar, Olimpiade dan Piala Dunia. Apa yang dituntut rakyat? Ribuan suara bergema dari seluruh penjuru negeri. Indonesia menuntut rekaman VAR final AFF U23 2025 dipublikasikan ke publik secara transparan. Pencopotan wasit dan operator VAR yang terlibat dalam keputusan goal offside.